Halo traders, salam investasi. Kembali kita tergabung di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex yang akan membahas bagaimana perkembangan perdagangan valuta asing untuk minggu ini. Secara umum, setelah meninggalkan triwulan pertama tahun ini, pergerakan perdagangan mata uang asing terutama major currency menunjukkan pola yang cenderung konsolidatif. Hal tersebut terkait dengan sikap wait and see investor setelah pada triwulan lalu, kebijakan aktif dari ECB untuk melakukan injeksi moneter mempengaruhi positif terhadap perkembangan mata uang. Namun demikian, memasuki pada triwulan kedua ini, terdapat kekhawatiran bahwa dampak dari kebijakan dari European Central Bank tersebut mulai kehilangan tenaga. Lalu bagaimana dampaknya terhadap perkembangan forex minggu ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat chart berikut. Sterling bergerak melemah setelah pada minggu lalu bergerak menguat, sedangkan euro masih berusaha untuk melanjutkan tekanan kendati masih lemah, sedangkan Aussie kembali bergerak melemah setelah pada minggu lalu juga bergerak turun, sedangkan dolar AS terhadap franc Swiss berbalik menguat setelah pada minggu lalu melemah, sedangkan terhadap yen, dolar AS justru berbalik melemah setelah pada minggu lalu bergerak menguat. Secara umum terjadi suatu pola yang kurang begitu seragam atau cenderung mix pada perdagangan major. Hal tersebut terkait dengan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama adalah bahwa perekonomian Yunani diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar minus 5% untuk tahun ini. Proyeksi yang diberikan oleh IOBE atau The Foundation for Economic and Industrial Research merupakan suatu indikasi yang kurang begitu menggembirakan, terutama di dalam kondisi krisis utang publik, dan angka minus 5% merupakan angka yang dapat dikatakan cukup besar. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memberikan suatu tekanan sehingga keyakinan investor terhadap mata uang euro ataupun perekonomian Uni Eropa sedikit menjadi goyah. Sedangkan hal berikutnya yang sama juga menunjukkan sinyal negatif ialah bahwa rilis data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran di Spanyol mencapai angka sekitar 23,6%. Angka tersebut cukup besar sehingga secara sederhana 1 dari 5 penduduk Spanyol dapat dikatakan sedang dalam kondisi menganggur. Hal tersebut merupakan suatu gambaran yang dapat dikatakan cukup suram untuk ekonomi Spanyol. Spanyol memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi di kawasan Uni Eropa. Dampak dari perkembangan tersebut terhadap mata uang euro ialah dapat kita lihat pada diagram berikut, di mana euro cenderung bergerak konsolidatif, sedangkan pada pola minor sudah menunjukkan terjadinya breakout pada support. Pola minor dapat kita lihat menunjukkan pattern channeling up dan sudah tertembus atau breakout pada minggu lalu, sehingga secara sederhana mengindikasikan adanya suatu perlambatan pada pergerakan euro. Kisaran 1.3122 diperkirakan sebagai kisaran support untuk minggu ini dan 1.3485 sebagai kisaran resisten. Sehingga sentimen kami untuk euro pada minggu ini ialah mata uang tersebut dapat berbalik melemah setelah pada minggu lalu bergerak menguat. Namun demikian, pergerakan melemahnya euro ini diperkirakan masih di dalam derajat yang tidak terlampau besar. Lalu bagaimana dengan sterling? Pergerakan mata uang tersebut pada minggu ini dapat kita lihat pada chart berikut masih menunjukkan pola rising wedge pada pola major. Sedangkan pola minor menunjukkan pola channeling up dan belum terdapat indikasi terjadinya breakout pada kisaran support. Dengan kata lain, mata uang tersebut masih berada di dalam tren bullish kendati sedikit melambat. Kisaran 1.5926 diperkirakan sebagai kisaran support untuk minggu ini dan 1.6191 sebagai kisaran resisten. Kendati secara teknikal maupun fundamental sterling sedikit lebih baik daripada euro, namun mengingat bahwa perekonomian Inggris terkait erat dengan perekonomian euro,
maka kami mengkhawatirkan bahwa sterling masih dapat terseret oleh kemungkinan memburuknya euro pada minggu ini. Sehingga sentimen kami untuk sterling pada minggu ini adalah bahwa mata uang tersebut dapat bergerak melemah setelah pada minggu lalu menguat. Namun, melemahnya sterling ini diperkirakan masih dalam derajat yang tidak terlampau kuat. Demikian Fibis Weekly Sentiment kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.